perkenalkan, nama saya Salma Yusfani Putri, NIM 19135210112. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai morfologi dan morfomotif ikan dan mempraktekkan bagaimana cara membedah ikan. Ikan yang saya gunakan adalah ikan bungu. Jadi di sini kalian bisa lihat terdapat bagian tubuh ikan, yaitu pertama ini ada kepala atau caput. Kepala itu dari ujung mulut sampai belakang operculum. Ini. Jadi bagian-bagiannya itu ada rahang atas, rahang bawah, gigi ini, hidung, insang, otak, jantung, dan lainnya. Setelah itu ada tubuh atau trunkus, yaitu batas akhir operculum sampai dengan anus, yaitu terdapat dada, perut, hati, empedu, usus, dan lain-lain. Setelah itu terdapat ekor, yang dimana dari anus sampai dengan sirip ekor. Jadi bagiannya itu seperti ada anus, ada sirip ekor, ada fin plate ini. Lanjut ke morfologi ikan, mari kita lihat bagaimana klasifikasi ikan ini. Jadi ini merupakan ikan banyar atau sering kerap disapa dengan ikan kembung. Ikan ini memiliki nama latin yaitu Rastraliger canagurta. Jadi yang pertama ada filumnya yaitu Chordata, subfilumnya yaitu Vertebrata, familinya Scombridae, kelas Actinopterygii, subkelas Teleoste, ordo Perciformes, subordo Scombroidea, genus Rastraliger, spesiesnya Rastraliger canagurta. Lalu kita lanjut ke morfologi ikannya. Yang pertama kita dapat lihat bentuk tubuh ikannya. Bentuk tubuh ikan kembung ini adalah bentuk torpedo atau fusiform atau stemine, yang dimana berbentuk seperti cerutu besar, dan ini untuk memudahkan hewan air meliupkan badan. Setelah itu yang kedua letak mulut. Kita dapat lihat letak mulutnya. Ini merupakan letak mulut inferior, yaitu dimana letak mulut ikan terletak di bawah kepala. Bisa dilihat sendiri. Setelah itu ada gigi. Giginya di sini tidak terlalu terlihat karena begitu kecil. Jadi giginya ini merupakan bentuk finiform atau gigi yang memberikan bentuk seperti rumbai-rumbai, dan dia agak panjang dan juga runcing. Lalu yang keempat ada bentuk tulang tapis insang. Jadi bentuknya di sini dapat kita lihat. Ini kita buka sedikit. Itu bentuknya seperti bentuknya adalah pemakan plankton. Jadi ikan dengan pemakan plankton ini mengambil makanannya dengan cara menyaring. Tulang tapis insangnya termodifikasi menjadi alat penyaring yang kedap lentur dan panjang-panjang. Jadi pada waktu mulut dikatupkan, ikan keluar melalui celah insang yang telah berfungsi sebagai saringan. Lalu selanjutnya terdapat bentuk sisik. Di sini bentuk sisiknya adalah sikloid atau disebut sisik lingkaran. Jadi bentuk sisiknya itu seperti ini, kita kupas sedikit. Biasanya dia langsung keluar gitu sih bentuk sisiknya. Nah, nih, jadi bentuk sisiknya seperti ini, atau sering disebut sikloid. Disebut sisik lingkaran, mempunyai bentuk bulat, tipis, transparan, dan mempunyai lingkaran pada belakang bergerigi. Lalu bentuk sirip ikan di sini terdapat pinna dorsalis atau dorsal fin, yaitu sirip yang berada di bagian punggung ikan. Jadi sirip yang berada di bagian punggung ikan itu ini ya, atau sering kita sebut dengan sirip dorsal, yaitu fungsinya adalah dalam sterilitas ikan ketika berenang. Lalu yang kedua terdapat pinna pectoralis atau pectoral fin atau sirip pektoral, yaitu yang terletak di posterior operculum atau pada pertengahan tinggi pada kedua sisi tubuh ikan. Jadi ini ya. Lalu yang ketiga pinna ventralis atau ventral fin, yaitu adalah sirip yang berada pada bagian perut ikan, dan ini ya, pada bagian perut ikan. Ini merupakan atau sering kita sebut dengan sirip ventral. Jadi ini berfungsi dalam membantu menstabilkan ikan saat berenang. Selain itu membantu untuk mendapatkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Lalu ada pinna analis atau anal fin, adalah sirip yang berada pada bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Jadi ini ya, dekat dengan anal. Ini fungsinya adalah membantu dalam sterilitas berenang. Lalu ada pinna caudalis atau caudal fin, yaitu merupakan sirip ikan yang berada di bagian posterior tubuh dan biasanya disebut sebagai sirip ekor. Ini merupakan
pinna caudalis atau sirip caudalis. Lalu selanjutnya sirip ekor ikan. Jadi sirip ekor ikan itu adalah ini ya, sirip ekor ikan dari ikan kembung ini berbentuk homosirkal. Jadi dimana dia memiliki bentuk yang sama di sininya. Lalu tipe dari sirip ekor ikan ini dibagi lagi menjadi ada tipe ekor ikannya. Jadi tipe ekor ikan dari ikan kembung ini adalah fork, yaitu berbentuk bercagak, terdapat lekukan tajam antara lembar dorsal dengan lembar ventral. Ini lekukannya. Lalu selanjutnya kita dapat melihat sistem otot dari ikan setelah kita membedah ikan. Morfometrik ikan kita dapat ukur dengan menggunakan benang dan penggaris. Jadi yang pertama itu TL atau total length, yaitu panjang total tubuh jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian posterior ekor. Jadi yaitu pada bagian anterior kepala sampai dengan posterior ekor. Kita dapat lihat jaraknya itu 25,4 cm. Lalu ada FL atau fork length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian lekukan ekor. Karena ikan kembung memiliki lekukan ekor, jadi kita akan ukur ya. Jadi dari ujung kepala sampai lekukan ekor ini. Kita ukur. Sini dapat lihat bahwa ukurannya adalah 23,1 cm. Lalu selanjutnya ada SL atau standard length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor. Jadi pangkal ekor itu adalah sampai batas dia menggerakkan ekornya. Jadi yaitu dari sini sampai dengan ini. Sini kita ukur. Jadi ini adalah 20,6 cm. Selanjutnya pre-DL atau pre-dorsal length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal. Jadi dia itu dari sini sampai dengan sini, dasar sirip dorsal. Dapat kita lihat bahwa ini dia memiliki jarak 8,3 cm. Lalu selanjutnya ada ORBL atau orbital length, yaitu jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Jadi jarak antara bagian terluar kelopak mata itu ada dari sini sampai sini. Kita ukur. Dapat kita lihat bahwa jaraknya adalah 2,3 cm. Selanjutnya ada eye length, yaitu garis tengah dari rongga mata. Jadi garis tengah kita hitung dari tengah mata ini. Jadi di sini dia memiliki jarak, kita dapat lihat dia memiliki jarak 2,1 cm. Lalu ada caudal peduncle length atau CPEDL, yaitu jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Sirip dubur sampai dengan pangkal dasar sampai dengan posterior dasar sirip dubur, jadi sampai sini. Jadi itu ukurannya adalah 9,5 cm. Lalu panjang rahang atas, kita dapat lihat di sini rahang atas. Ini merupakan rahang atas. Jadi panjang rahang atas itu adalah panjang bagian atas rahang ikan. Jadi kita ukur panjangnya dari mata, dari ujung mulut sampai sini, sampai rahang atas. Ketika kita buka dia akan terlihat. Jadi ini panjangnya adalah 3 cm, dapat kalian lihat sendiri. Lalu panjang rahang bawah, yaitu dapat diukur dari mulut sampai dengan bukaan rahang bawah. Dapat kita lihat panjangnya adalah 3,5 cm. Selanjutnya HDL atau head length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Jadi bagian kepala dengan posterior operculum atau tutupan insang. Di sini kita dapat lihat ukurannya adalah 7,4 cm.
Selanjutnya SNTL atau snout length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jadi dari sini sampai sini. Ini kita dapat ukur jaraknya adalah 2,5 cm. Lalu pars orbital length, yaitu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Jadi dari sini, dari bagian terluar kelopak mata sampai bagian operculum, posterior operculum atau bagian terluar. Dapat kita lihat ukurannya adalah sama 2,5 cm. Lalu tinggi kepala, yaitu tinggi kepala jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian kepala. Jadi tinggi kepala itu adalah dari sini sampai sini. Jadi di sini pada saat kita buka operculum, sini ada jaraknya yang bisa kita hitung, yaitu dari sini, dari jarak sini sampai jarak ini. Dapat kita lihat tinggi kepalanya adalah 7,7 cm. Lalu tinggi badan, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Dorsal dan ventral. Kita lihat di sini jaraknya adalah 6,3 cm. Lalu jarak pipi atau tinggi pipi, yaitu jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Jadi ketika ini kelopak mata bawah ini adalah di sini, ketika kita buka operculum, dia akan terlihat. Jadi ini adalah pipinya, bagian operculum dan jarak dengan jarak bawah mata. Kita lihat ukurannya adalah 2 cm. Lalu tinggi bawah mata, itu jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Oke. Selanjutnya yaitu tinggi bawah mata, itu jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Nah, jadi jarak kelopak mata bawah dengan rahang bawah ketika dibuka itu adalah segini. Ini jaraknya dari bawah kelopak mata sampai rahang bawah. Itu ukurannya adalah 1,4 cm. Dapat dilihat tadi. Lalu selanjutnya tinggi badan atau kepala, itu jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala. Nah, jadi dari operculum di sini, dari sisi yang berbeda ke sisi dibaliknya. Kita ukur, kita mendapatkan ukuran 8,8 cm. Lalu panjang dasar sirip, yaitu jarak antara pangkal jari-jari pertama dan tempat selaput sirip di belakang. Jadi jari-jari terakhir bertemu dengan badan. Jadi selanjutnya yaitu adalah panjang dasar sirip dorsal, yaitu adalah jarak antara pangkal jari-jari pertama dan tempat selaput sirip belakang. Jadi dorsal itu adalah sirip dulu. Nah, jadi dari sirip dorsal itu kita dapat adalah jaraknya sampai sini. Jadi ini jaraknya dapat kita lihat adalah 7,9. Selanjutnya tinggi sirip dorsal, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari pangkal ke ujung sirip. Ukuran kita buka ya sirip dorsalnya ini. Jadi ini ukurannya dari sini sampai sini, yaitu 3,5 cm. Dapat dilihat 3,5 cm. Lalu panjang sirip. Jadi ini panjang terbesar menurut arah panjang sirip pektoral. Jadi diukurnya dari sini sampai sini. Nih, lihat dari sini sampai sini. Ini panjangnya 1,4 cm. Lalu tingginya 5 cm. Kita ke proses membedah ikan. Ketika kita ingin membedah ikan, lebih baik adalah posisi kepala berada di sebelah kiri. Lalu ketika ingin agar tidak tergores isi perut ikan, kita lihat di bagian mana analnya. Jika analnya di sini, kita potong di bagian belakang analnya. Dapat dilihat di sini, ini adalah sistem otot dari ikan kembung. Ini bisa kita hancurkan. Dari sini dapat dilihat sistem ototnya, yaitu otot piskin. Selain itu dapat dilihat juga sistem ototnya. Ini saya sudah memiliki contohnya. Ketika kita keluarkan dagingnya, itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini di tengahnya terdapat rongga. Ini merupakan sistem otot bergaris.
bergaris, yaitu karena dia terdapat mulai dari tengkorak sampai ujung ekor yang berdaging. Setiap biotomnya terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial dan bagian ventral disebut hipaksial. Biota bergaris ini terdiri atas kumpulan blok otot yang disebut dengan myotom yang dilapisi oleh myoseptum atau myosekpa. Dapat dilihat. Sistem otot dan rangka sudah. Jadi sistem rangkanya yaitu berbentuk kaudal. Dapat lihat dari tulangnya tadi bentuknya seperti ini. Jadi tulangnya lurus. Selanjutnya kita bedah ikan, jangan sampai terkena isinya. Kita bedah menggunakan gunting. Ya. Dapat kita lihat di sini. Kita pisahkan dulu bagian-bagiannya. Hasilnya yaitu di sini ada lambungnya yang langsung menyatu dengan usus. Lalu di sini ada keunikan dari ikan kembung, yaitu dia memiliki suatu tambahan yaitu disebut pilorik cacea atau organ tambahan yang jadi organ tambahannya itu ini yang berbentuk seperti cacing-cacing ini. Jadi organ tambahannya itu mengatur masuknya makan dari lambung ke usus. Selanjutnya dari lambung ke usus. Jadi selanjutnya ini jantung. Fungsi lambungnya adalah mengatur perjalanan panjang makanan. Selain itu ada ususnya. Jadi usus ini berperan dalam mengatur penyerapan makanan. Lalu ada anus, yaitu tempat pembuangan kotoran pada ikan yang tadi itu. Ini sebelah sini nih. Setelah itu ini ada jantung ikan, ada otak ikan, lalu ada insang ikan, ada hati ikan yang warnanya kecoklatan seperti ini, lalu empedu ikan yang warnanya hitam itu yang dekat dengan hati biasanya adalah empedu ikan. Lalu ini gonad. Jadi fungsi hati ini adalah digunakan untuk mengekskresikan bahan dalam proses pencernaan. Jadi hati ini juga menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantong empedu ini berbentuk bulat, dapat dilihat di sini. Kantong empedu ini berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Selanjutnya otot, yaitu memiliki fungsi untuk merasakan penciuman, untuk membentuk kulit kepala yang sempurna, untuk menerima sinar matahari, untuk penglihatan atau berfungsi untuk saraf-saraf lainnya. Lalu insang, ya kita ketahui bahwa insang adalah merupakan alat pernapasan dari ikan. Pemaparan saya mengenai ciri morfometri dan morfologi ikan dan pembedahan ikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih.